Saya bisa menyemburkan hewan lipan yang ganas dari mulut saya, hingga terciptalah danau lipan. Begini kisah saya. Dahulu kala, di Kalimantan Timur terdapat kerajaan di daerah Kutai yang dipimpin oleh seorang putri bernama Ratu Aji Bidara Putih. Yang tak lain adalah saya. Nama tersebut diambil karena saya senang menyiri lalu menelan airnya. Saya terkenal dengan wajah yang cantik dan jelita. Bahkan kecantikan saya terdengar sampai ke negeri Cina. Suatu hari seorang raja dari negeri Cina datang untuk melamar saya. Kedatangan raja tersebut pun saya sambut dengan baik seperti penyambutan tamu kerajaan lainnya. Sebagai bentuk penghormatan, saya menjamu sang raja dari negeri Cina tersebut dengan berbagai makanan. Sambil menyantap makanan dengan raja, saya diam-diam memperhatikan cara makan tamu kehormatan saya tersebut. Sang raja itu makan dengan lahap dan rakus. Hingga hal tersebut membuat saya merasa jijik dan tersinggung. Saya merasa cara makan sang raja itu telah memperlihatkan ketidakhormatannya dengan saya. Setelah selesai makan bersama, saya pun langsung mengatakan isi hati saya dengan menolak lamaran dia. Mendengar hal itu, sang raja pun bertanya apa sebab dirinya ditolak oleh saya. Dengan tegas saya mengatakan bahwa saya tidak suka dengan cara ia makan yang seperti binatang. Setelah mengatakan hal tersebut, saya langsung pergi berlalu meninggalkan sang raja yang marah. Melihat perlakuan saya, raja dari Cina tersebut sangat marah. Tidak hanya karena lamarannya ditolak, tetapi karena ia juga merasa dihina. Dengan perasaan marah dan murka, dia pun kembali ke negaranya. Berbulan-bulan telah berlalu, sang raja tiba-tiba kembali ke tanah Kutai dan mendatangi kerajaan saya. Namun kedatangan kedua ini bukan untuk melamar saya kembali, tetapi dengan membawa pasukan untuk menyerang kerajaan saya. Pasukan Raja Cina yang sangat banyak itu langsung memasuki kerajaan saya dan membunuh siapapun yang mereka jumpai. Dengan banyaknya pertumpahan darah di kerajaan tersebut, saya mulai khawatir dengan keadaan istana. Saya khawatir kerajaan saya akan runtuh dan direbut oleh raja dari Cina. Saya juga merasa bahwa saya juga akan dibunuh oleh pasukan yang banyak itu. Melihat semakin banyaknya pasukan istana yang tewas, saya segera mencari sirih dan pinang lalu mengunyahnya. Sembari mengunyah sirih dan pinang, saya berkata dalam hati, apabila benar kesaktian dari nenek moyangku itu nyata, maka ubahlah sirihku menjadi lipan-lipan ganas yang akan menyerang raja dari Cina dan pasukannya itu. Kemudian saya berdiri dan langsung menyemburkan isi mulut saya ke bawah menara. Tiba-tiba sirih-sirih tadi berubah menjadi lipan ganas yang menyerang pasukan dari Cina. Mereka tewas oleh lipan-lipan yang menggigir ganas sampai akhirnya mereka mundur. Lipan-lipan yang ganas itu tetap mengejar mereka dan menghabisinya sampai tak tersisa. Bahkan kapal-kapal mereka pun sampai tenggelam ke dasar laut akibat ulah lipan ganas. Tempat tenggelamnya kapal tersebut berubah menjadi perairan yang dangkal dan saat ini dikenal dengan Danau Lipan yang berada di Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.